Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel, berikut USM News selengkapnya. Debat calon wakil presiden yang digelar minggu lalu mendapat sorotan dari berbagai pihak. Dalam debat yang mengambil isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa, para calon dinilai belum fokus membahas solusi dari tema yang diangkat. Program hilirisasi menjadi salah satu topik yang sering disebut-sebut hingga menjadi bahan perdebatan dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro yang merupakan badan penyelenggara Universitas Semarang, Profesor Sudarto P. menyatakan bahwa net zero emission merupakan topik yang mewakili isu lingkungan saat ini dan berkaitan dengan hilirisasi. Indonesia itu kan mencanangkan zero net emission, emisi 0 bersih itu 2060. Nah, untuk mencapai itu maka pembangunan itu mesti harus rendah karbon dan inklusif gitu. Nah, sebenarnya itu juga mencakup apa yang Anda sampaikan tadi tentang hilirisasi tadi. Jadi kita harus melakukan itu, sementara ini kita itu masih banyak melakukan pembangunan yang sifatnya ekonomi ekstraktif gitu. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan hilirisasi. Kita tahu bahwa hilirisasi di Konawe, Morowali, dan Maluku itu kan di satu sisi memberikan kontribusi pada ekonomi lokal, regional, dan nasional cukup signifikan. Tetapi tidak selaras dengan pengentasan kemiskinan gitu. Jadi 3 daerah itu penghasil sumber daya alam yang kaya, kemiskinannya masih di atas angka rata-rata nasional, di atas 9%, 12%, 15% gitu. Artinya masih belum inklusif gitu. Yang kedua justru banyak menimbulkan masalah lingkungan begitu. Jadi lahan di mana penduduk itu menggantungkan hidup, kemudian laut itu tercemar gitu, sehingga mengganggu mata pencaharian mereka. Nah, itu semua sebenarnya adalah pertanyaan yang nomor 1 tadi. Jadi kita punya target net zero emission 2060, kita harus pembangunan yang inklusif rendah karbon, tetapi praktek kita masih tidak inklusif, tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan begitu. Dalam debat calon wakil presiden kedua yang berlangsung pada Minggu malam kemarin, mengambil isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa, Sudarto menilai bahwa para calon wakil presiden belum secara fokus membahas solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. Jadi tadi tentang iklim. Jadi net zero emission itu adalah respon terhadap dampak perubahan iklim. Jadi net zero emission itu kan komitmen dari negara-negara yang ikut menandatangani Paris Agreement 2015. Nah, kemudian mereka harus komitmen kapan emisi 0 bersih. Ada negara yang 2050, 2060, itu adalah komitmen masing-masing negara. Nah, untuk mencapai komitmen itu kan harus rendah karbon gitu dan inklusif. Prakteknya belum gitu. Jadi sebenarnya ketika kita bicara net zero emission itu bagian penting dari perubahan iklim gitu. Hanya memang tanpa mengerosi rasa hormat pada paslon, memang jawabannya belum menukik pada pertanyaan tentang iklim itu gitu. Memberikan pengetahuan serta mengetahui kesiapan pemilu, sebanyak 63 mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang melaksanakan kuliah kerja lapangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebanyak 63 mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang melaksanakan kuliah kerja lapangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta baru-baru ini. Rombongan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diwakili Direktur Tata Negara Kemenkumham RI, Dr. Baroto SHMH.
Baroto sangat senang dengan kehadiran mahasiswa-mahasiswi S2 Hukum USM yang sudah terkenal prestasinya. Kaprodi Magister Hukum USM Dr. Andes Haji Kuku Sudarmanto SSSH MMMH mengatakan, KKL kali ini ke Kemenkumham diikuti 63 mahasiswa. Mereka dari konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Bisnis, di mana tujuan KKL ini adalah para mahasiswa belajar tentang partai politik dan ingin mengetahui kesiapan pemilu yang digelar Februari 2024. KKL diikuti mahasiswa yang sebagian sudah menjadi pimpinan terdiri atas hakim, polisi, ASN, advokat, TNI, jaksa, dan mahasiswa-mahasiswi yang bekerja di GO maupun NGO di seluruh Indonesia. Pemirsa, nasi ungu dan nugget tempe dapat menjadi salah satu menu sehat dan kaya manfaat yang dapat Anda nikmati. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelatihan bagi mahasiswa yang dimentori oleh Biro Konsultasi Pengembangan Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian USM. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, kebetulan hari ini di hari Senin di Fakultas Teknologi Pertanian, BKPA khususnya Biro Konsultasi Pengembangan Agroindustri, itu kita mengadakan pelatihan olahan dari produk lokal. Hari ini khususnya saya bikin nasi ungu. Nah, ungunya itu saya ambil dari tepung ubi jalar ungu, dan juga lauknya ada nugget tempe. Jadi tempe itu tidak hanya dibuat sebagai lalapan atau mungkin digoreng biasa, tapi saya buat sebagai nugget. Nah, itu salah satu inovasi dari Biro Konsultasi Pengembangan Agroindustri pada hari ini. Kebetulan hari ini saya melatih juga beberapa mahasiswa khususnya di semester akhir yang sudah skripsi untuk melatih olahan produk lokal. Utamanya itu menambah pengetahuan ya Mas, biar lebih tahu lebih banyak tentang seperti pengolahan makanan gitu Mas. Biasanya kan telo ungu tuh hanya dikukus, dimakan, dibuat kolak, tapi ini saya buat nasi. Nah, dari telo ungu itu kan kandungan antioksidannya tinggi dan antosianinnya dari warna ungunya juga tinggi. Dari 1 sampai 10 ya 8,5 lah Mas. Pengennya kayak gimana Mas? Pengen diinovasi apa lagi? Ya mungkin ya kayak makanan sehari-hari biar orang-orang yang nggak doyan bisa doyan itu Mas. Pelatihan hari ini outputnya saya berharap mahasiswa-mahasiswa sekarang itu bisa mengolah hasil olahan pertanian itu dengan inovasi-inovasi yang lebih lagi. Jadi tidak hanya kita tadi seperti yang saya sampaikan, telo hanya dibuat dikukus, dimakan gitu aja, tapi kita bisa dibuat nasi ungu khususnya, atau mungkin kerupuk dan juga tempe kita buat nugget. Itu output yang bisa saya sampaikan. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with
great impulses. With a variety of arrows that fly fast, there will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Ribuan jamaah menghadiri acara haul ke-19 Kiai Haji Nur Salim di Pondok Pesantren LP3IA Naruan, Rembang. Mahasiswa Universitas Semarang juga turut hadir dalam acara tersebut. Warga hadir untuk ngalap berkah di acara haul ulama yang merupakan ayah dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang lebih kenal Gus Baha ini. Mahasiswa Universitas Semarang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Islam menghadiri haul ke-19 Kiai Haji Nur Salim, ayah dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang lebih akrab disapa Gus Baha pada Sabtu yang lalu di Pondok Pesantren LP3IA Narukan, Rembang. Kegiatan yang rutin digelar setiap tanggal 8 dan 9 Rajab ini dihadiri para kiai, habib, alim ulama, serta ribuan jemaah dari Rembang, Kudus, Demak, Semarang, Tuban, Malang, Yogyakarta, dan lain-lain. Kami mahasiswa Universitas Semarang menghadiri haul ke-19 Kiai Haji Nur Salim yang merupakan ayah dari Gus Baha itu sendiri. Dan di sana kita bertemu dengan kiai-kiai dan juga gus-gus dan juga ulama-ulama soleh yang ada di sana. Dan tidak hanya itu, kita juga ingin mencari berkah itu sendiri. Dan tidak hanya itu, saya dan lain-lain juga melakukan ngaji bersama Gus Baha itu sendiri. Di lain sisi, pembina UKM Fokmi USM Saiful Hadi Mkom menyatakan bahwa mahasiswa USM sudah 3 kali hadir pada pelaksanaan haul ini dan ikut ngaji bersama Gus Baha. Kegiatan ini bertujuan untuk ngalap berkah dari Kiai Haji Nur Salim agar mahasiswa USM bisa meneladani akhlak dan kesolihannya, sehingga bisa melahirkan ulama seperti Gus Baha. Presiden Joko Widodo membagikan 3.000 sertifikat tanah di Stadion Krida Bakti Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa siang. Dalam sambutannya, Presiden menyinggung masalah jalan rusak yang tidak kunjung usai. 3.000 sertifikat tanah dibagikan Presiden Joko Widodo di Stadion Krida Bakti Purwodadi. Sertifikat tersebut merupakan hasil dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada tahun 2023. Di selama ini, Kabupaten Grobogan sudah ada 932.000 sertifikat yang berhasil diselesaikan oleh program PTSL. Targetnya ada 939 sertifikat, sehingga kurang sedikit yang harus diselesaikan untuk memenuhi target. Dalam kesempatan ini, Jokowi menyinggung permasalahan Jalan Solo Purwodadi Kabupaten Grobogan yang selalu rusak. Beberapa kali diaspal, jalan kembali rusak karena tanahnya gerak. Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri PUPR untuk memperbaiki dengan cara dibeton. Alhasil, akhir tahun 2023 Jalan Solo Purwodadi sudah mulus. Nah, ini Pak Menteri PU ini tadi pagi jam 7:30 kita ngecek
pembangunan perbaikan Jalan Solo Purwodadi yang sudah bertahun-tahun nggak pernah beres-beres. Benar? Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu itu sekali, 2 kali, 3 kali kalau mau ke Randu Blatung, ke Blora pasti lewat. Begitu diperbaiki, diaspal, 2 tahun, setahun rusak lagi karena memang tanahnya bergerak. Nah, yang sekarang ini saya perintahkan tahun kemarin, Pak, ini tidak boleh aspal lagi. Ini harus dibeton, pakai rangka beton setebal 25 cm pun pakai rigid beton. Tadi kita coba mulus. Mugi-mugi buatan risak melih. Udah dibeton setebal gini, masa mau rusak lagi? Mestinya sama yang kita lakukan di Lampung juga seperti ini. Beton sekalian sudah. Memang biayanya mahal, tapi awet, bertahun-tahun, tidak mengganggu aktivitas masyarakat, tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Usai pembagian sertifikat tanah, Jokowi berpesan supaya sertifikat disimpan dengan baik. Jika diagunkan di bank, Jokowi berpesan supaya dihitung lebih cermat sesuai dengan kemampuan sehingga tidak kewalahan. Presiden Joko Widodo meresmikan infrastruktur pembangunan bantuan impres jalan daerah di Blora. Pembangunan jalan ini memakan anggaran 200 miliar lebih. Presiden Joko Widodo kembali menggelar kunjungan kerja di Jawa Tengah. Kunjungan Jokowi kali ini untuk meresmikan infrastruktur pembangunan impres jalan daerah di Blora. Setidaknya ada 3 ruas jalan impres di Blora yang diresmikan Jokowi, yakni ruas Purwodadi, Wirosari, Wulung ke Kelatak, dan Randu Blatung Getas. Pembangunan ruas jalan ini memakan anggaran sebesar 257 miliar yang bersumber dari impres daerah. Jokowi mengatakan pada tahun 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran impres jalan sebesar 14,7 triliun rupiah. Anggaran tersebut dibagikan ke sejumlah provinsi dan kabupaten kota. Di Jawa Tengah, pemerintah pusat telah memberikan anggaran impres jalan sebesar 1,36 triliun rupiah. Jokowi berharap anggaran pembangunan ini bisa meningkatkan infrastruktur jalan di Jawa Tengah yang selama ini rusak bergelombang. Blora mendapatkan anggaran 257 miliar rupiah, besar sekali. Oleh sebab itu jalan antara Purwodadi sampai ke Blora, tadi saya sudah melihat sendiri dan merasakan sendiri, jalannya sangat mulus. Yang sudah bertahun-tahun biasanya jalan Solo, Purwodadi sampai ke Blora ini jalannya selalu bergelombang karena tanahnya yang dinamis dan pembangunannya tidak di aspal tetapi di beton, meskipun harganya lebih mahal tetapi kita pilih beton karena lebih awet dan lebih panjang umurnya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan impres jalan daerah ruas jalan Purwodadi, Wirosari, Blora, Wulung ke Kelatak, dan Randu Blatung ke Getas di Kabupaten Blora. Semuanya dari anggaran impres jalan daerah. Peresmian infrastruktur pembangunan impres ditandai dengan pemencatan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Usai resmikan jalan impres, Jokowi beserta istri menyempatkan menyapa warga dengan membagikan kaos. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations.
Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Fakultas Teknologi Pertanian UB menggelar Disnatalis ke-26 dengan meresmikan Pusat Unggulan Bioenergi dan Refinery. Pusat unggulan ini telah memiliki produk hasil riset dan inovasi dari para dosen untuk menjawab berbagai tantangan masa depan dalam pemanfaatan berbagai energi baru terbarukan. Keberadaan pusat unggulan ini dipamerkan di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya. Berikut laporan UB TV untuk USM TV. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UB Profesor Sri Suhartini yang juga anggota Pusat Unggulan menjelaskan bahwa Pusat Unggulan Bioenergi dan Refinery merupakan pusat unggulan baru yang dikembangkan oleh FTP untuk menghasilkan berbagai produk energi baru di masa depan. Produk energi ini memanfaatkan berbagai potensi non-fosil sehingga dapat menjadi pilihan di masa depan untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga. Jadi ini adalah salah satu COE yang baru diresmikan hari ini di FTP, dan kebetulan COE ini memang bergerak di bidang pengembangan, riset dan inovasi bioenergi berbasis biomasa dan juga biorefinery. Ada beberapa produk dan teknologi atau peralatan yang sudah kita kembangkan. Produk antara lain ada biodiesel, ada bioetanol, biogas, kemudian juga pemurnian biogas menjadi biometana. Untuk bioproduknya kita ada arang aktif, ada biopelet yang memiliki daya bakar tinggi, kemudian juga ada maggot ya juga kita kembangkan. Untuk peralatan ini ada beberapa, ada pressure swing adsorptions, itu merupakan salah satu alat yang baru kita kembangkan tahun lalu melalui pendanaan dari Universitas Brawijaya. Ini fungsinya adalah untuk pemurnian biogas menjadi biometana sehingga bisa digunakan untuk mengkonversi biometana menjadi energi listrik. Melalui pusat unggulan ini, diharapkan dapat mempercepat proses transisi energi dengan memanfaatkan berbagai energi alternatif yang ramah lingkungan dan mampu menghasilkan energi yang dapat digunakan dalam berbagai sektor kehidupan. Dari Malang, tim liputan UB TV untuk USM TV. Pemirsa, Dewan Keamanan PBB menggelar sesi debat terbuka soal perang Israel-Hamas yang melibatkan Menteri Luar Negeri dari 20-an negara termasuk Indonesia.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga turut menyampaikan bahwa Dewan Internasional memiliki mandat untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Salsabila Gabriel dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang Dewan Keamanan PBB membahas perang Israel-Hamas, Menlu RI Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki membahas konflik di Gaza. Kepada VOA, Menlu Palestina menghargai konsistensi dukungan Indonesia. We always relied on the support of Indonesia, and Indonesia has been consistent in making publicly their support for Palestine. Sementara mengenai penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara, Riyad Al-Maliki mengatakan ini bukan hal yang baru. But this is not really the first time that he says that. Now he's saying it openly, clearly, that he has undermined the Palestinian state for a long time and that he's against the two-state solution. Selain Menlu Otoritas Palestina, Menlu RI juga bertemu dengan Menlu Austria, Alexander Schallenberg. Di PBB, Austria lebih mendukung posisi Amerika Serikat dan Israel yang menolak gencatan senjata permanen dan memfokuskan pada pembebasan sandera. Inilah debat ketiga dalam Dewan Keamanan PBB semenjak perang Israel-Hamas pecah pada bulan Oktober 2023 lalu. Dan untuk ketiga kali pulanya lah, Menlu RI Retno Marsudi memberikan pernyataannya di debat Dewan Keamanan PBB ini. Retno Marsudi pada debat kali ini memberikan pernyataan untuk mengingatkan kepada anggota Dewan bahwa Dewan Keamanan memiliki mandat untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, anggota Dewan diingatkan bahwa resolusi lembaga PBB ini bersifat mengikat. Pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. Saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika DKPBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Indonesia, seperti mayoritas anggota Majelis Umum lainnya, menyerukan gencatan senjata permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal. Yang paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan proses solusi dua negara. Sejak 7 Oktober 2023, beberapa draft resolusi mengenai Gaza digulirkan di Dewan Keamanan. Tapi hanya 2 yang akhirnya disahkan, yang serukan pembebasan sandera dan jeda-jeda kemanusiaan, serta penyaluran bantuan kemanusiaan darurat bagi warga Gaza. Dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda.